Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Di video kali ini, kakak akan menjelaskan tentang bilangan pecahan. Sebelumnya, kenalan dulu ya dengan kakak yang sudah sering di video muncul. Nama kakak adalah Faris Fadila, mahasiswa KKN Tematik UPS Tegal yang bertugas di Desa Mejasan Barat. Nah, pada video kali ini, kakak akan menjelaskan tentang materi bilangan pecahan sebagai materi lanjutan dari materi bilangan cacah dan desimal yang sebelumnya dijelaskan oleh teman kakak, yaitu Kak Guru Maulana Hanudi. Nah, yang pertama, kita akan mengenal dulu apa sih itu yang dinamakan pecahan. Jadi yang dinamakan pecahan itu semisal kita punya satu kuetar, kita potong tuh menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, satu potong kuetar ini menandakan 1/4 bagian. Jadi kalau ada tiga potong kuetar seperti ini, berarti ada satu, 2, 3 bagian. Jadi ada 3/4 bagian kuetar. Nah, jadi kalau ini, gambar ini, berapa kuetar yang diambil? Berapa kuetar yang telah dimakan? Ya, berarti kuetar yang sudah dimakan adalah 1/4 bagian. Nah, 1/4 itu kita sebut sebagai pecahan. Nah, pecahan sendiri itu macamnya ada 3. Ada yang pecahan biasa, kemudian pecahan biasa itu di dalamnya ada 2 jenis, yaitu ada pecahan murni dan ada yang dinamakan pecahan tidak murni. Apa bedanya? Nah, kalau pecahan murni itu pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, pembilang yang mana? Pembilang itu yang atas, kalau penyebut yang bawah. Jadi ini 3/5, yang dinamakan pembilang itu 3, yang dinamakan penyebut itu 5. Nah, jadi kalau pecahan murni, pembilangnya selalu lebih kecil ini nih. 3/5, 3-nya lebih kecil, 1/2, 1-nya lebih kecil, 4/7 juga 4-nya lebih kecil. Nah, kalau pecahan tidak murni, itu kebalikannya. Justru pembilangnya yang lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya 4/3, 5/3, 19/4. Nah, ada juga yang dinamakan pecahan campuran. Bagaimana itu yang dinamakan pecahan campuran? Nah, pecahan campuran itu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murni. Contohnya itu 3/4/5, 2/5/9, 1/2/9. Jadi terdiri atas bilangan bulat dan pecahan murni, pecahan yang pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Itu yang dinamakan pecahan campuran. Jadi secara garis besar, secara umum itu pecahan dibagi menjadi 2 ya, adik-adik. Ada pecahan biasa sama pecahan campuran. Kalau pecahan biasa itu ada yang penduknya itu cuma pembilang dan penyebut. Pembilang per penyebut. Kalau pecahan campuran itu ada bilangan bulatnya. Itu. Lanjut. Nah, gimana sih cara kita mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Sebenarnya tadi penduk pecahan campuran itu bisa kita ubah ke penduk pecahan biasa. Atau mungkin sebaliknya, pecahan biasa kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Contohnya seperti ini nih. Ada suatu pecahan campuran 3/4/5. Nah, kita akan ubah ke bentuk pecahan biasa. Gimana caranya? Nih,
kita kalikan dulu, 3 dikalikan 5. Jadi 15 ditambah 4, 19. Jadi bentuk pecahan biasanya adalah 19 per penyebutnya 5. 19 per 5. Nah, itu kalau pecahan campuran kita jadikan pecahan biasa, mudah. Nah, gimana kalau pecahan biasa, pecahan yang tidak murni, yang penyebutnya itu lebih kecil atau pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya, kita rubah menjadi pecahan campuran. Gimana caranya? Jadi bisa kita bagi terlebih dahulu. 23 dibagi 9 itu yang paling mendekati adalah 2. Nah, 2 dikalikan 9 kan hasilnya kan 18. Tapi kalau 3 kan kebanyakan. Kalau 3 kan harusnya 27 ke atas kan. Nah, 23 dibagi 9 itu 2. Sisanya 5 per 9. Jadi ini itu menandakan sisa. Contoh lagi biar adik-adik lebih mudah ya. Nah, kita contoh yang lain biar adik-adik lebih mudah. Misalkan kita punya pecahan 3, 2/8. Akan kita ubah ke dalam pecahan biasa. Caranya tinggal kita kalikan ini. 3 dikalikan 8. Hasilnya itu 24. 24 kita jumlahkan dengan 2. Jadi hasilnya 26 per 8. Tuh, teman-teman. Lanjut. Ini 5 dikalikan 12, 60 ditambah 7, 67. 67 per 12. Nah, ini gimana? Kita punya pecahan biasa, kita ubah ke pecahan campuran. Tinggal kita bagi saja ini dengan menggunakan horokabit misalnya kan. Sini 17 dibagi 5 kan hasilnya kan 3. 3 dikalikan 15. Nah, dikurangi. Ini sisanya 2. Berarti 17 dibagi 5 itu 3. Sisanya 2 per penyebutnya 5. Lagi, misalnya ada 21 dibagi 5. Mudah saja ini. 21 dibagi 5. Hasilnya kan 4. 4 dikalikan 5, 20. Kemudian kita kurangi, sisanya 1. Jadi hasilnya 21 dibagi 21 per 5 itu sama dengan 4. Sisanya 1 per 5. Nah, itu cara untuk mengubah bentuk pecahan dari pecahan campuran ke pecahan biasa atau sebaliknya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Gimana sih kita menjumlahkan pecahan atau melakukan pengurangan pada pecahan? Caranya mudah. Tinggal kita lihat saja penyebutnya. Kalau penyebutnya udah sama, kita tinggal jumlahkan atau kita tinggal kurangkan pembilangnya saja. Contoh, ini penyebutnya udah sama-sama 5 ya. Kita tinggal jumlahkan saja pembilangnya. 2 ditambah 1, 3 per 5. Nah, mudah kan? Kemudian yang nomor 3. Ini ada 3 per 5 dikurangi dengan 4 per 5. Di sini penyebutnya sudah sama 5, maka tinggal kita kurangkan
pembilangnya saja. 3 dikurangi 4 itu negatif 1. Jadi hasilnya negatif 1/5. Gitu teman-teman. Nah, gimana caranya kalau misalnya penyebutnya itu berbeda? Caranya seperti ini. Kita tinggal bikin pecahan yang agak panjang. Kemudian di sini apa? Penjumlahan atau pengurangan. Kalau di sini penjumlahan, kita tulis saja penjumlahan. Nah, kemudian kita kali silang. Ini 3 dikalikan 7, 21. 2 dikalikan 5, 10. Kemudian yang bawah 5 dikalikan 7, 35. Sama dengan 31/35. Itu kalau yang penyebutnya itu berbeda. Sama caranya, kalau misalkan ada pengurangan juga caranya sama, cuman di sininya berarti diganti dengan pengurangan. Nah, gimana caranya kalau misalnya ada pecahan campuran? Nah, sulit kan? Kalau misalkan ada pecahan campuran, kemudian kita jumlahkan atau kita kurangkan. Nah, untuk memudahkan dalam menghitung pecahan campuran, kita rubah dulu ini. Bentuk pecahan campuran, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Ini 7, 3/5 kita rubah menjadi pecahan biasa, menjadi 7. Dikalikan 5 itu 35, ditambah 3, 38/5, dikurangi 5, dikalikan 3, 15, ditambah 1, 16/3. Nah, ini penyebutnya belum sama ini. Jadi kita bisa memakai pecahan yang agak panjang. Ini pengurangan 38 dikalikan 3 itu 38 dikalikan 3 24 ya. Ini 9 tambah 4 114 dikurangi 16 dikalikan 5. 16 dikalikan 5 berapa yuk? 5 dikalikan 6 itu 30, nyimpan 3, 5 dikalikan 1, 5, ditambah 3 itu 80. 85 dikalikan 3 itu 15. Jadi sama dengan 34/15. Ini kan masih pecahan campuran ya. Masih pecahan yang tidak murni. Kita bisa rubah ke pecahan campuran. 34 dibagi 15 itu 2, sisanya 4/15. Nah, itu caranya kalau misalnya ada pecahan campuran, kemudian akan kita lakukan operasi pengurangan atau penjumlahan. Jadi kita rubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. Selanjutnya kita masuk ke operasi perkalian dan pembagian pecahan. Kalau tadi kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, kita lanjut ke perkalian dan pembagian. Nah, untuk perkalian dan pembagian itu sebenarnya lebih simpel. Kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Itu kalau perkalian. Nah, kalau pembagian gimana? Kita bisa merubah dulu menjadi perkalian. Kita coba kerjakan yang perkalian dulu, wis. Nah, ini yang nomor 2, ini salah ketik ya. Seharusnya perkalian ini. 3/5 dikalikan 2/7. Hasilnya gampang.
3 dikalikan 2 itu 6. 5 dikalikan 7 itu 35. Lanjut. 4 dikalikan 5 itu 20. Per 5 dikalikan 3, 15. Ini bisa dijadikan pecahan campuran ya. Jadi berapa ini? 1, sisanya 5 per 15. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 3. Lanjut. Nah, kalau ada pecahan campuran gimana? Sama seperti pengurangan dan penjumlahan. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa dulu. 2 dikalikan 7, 14. Ditambah 3 itu 17. 17 per 7 dikalikan 3 dikalikan 9 itu 27, ditambah 4, 31. 31 per 9. Tinggal kita kalikan ini. 17 dikalikan 31. Nah, 17. Ini 3 dikalikan 7, 21. 2. 3 dikalikan 1, 3. Ditambah 2, 5. 5, 27. 527 ya. 527 per 7 dikalikan 9 itu 63. Nah, itu dia cara untuk melakukan perkalian. Nah, gimana cara melakukan pembagian pada pecahan? Nah, kita balik dulu. Ini pecahan yang kedua itu penyebutnya menjadi pembilang, pembilangnya menjadi penyebut. Lalu kita rubah operasinya itu menjadi perkalian. Jadi ini sama dengan itu 4/5. Kita rubah pembagian menjadi perkalian. Kemudian kita ini balik. 3/2. Sama seperti perkalian biasa. 4 dikalikan 3, 12. 5 dikalikan 2, 10. Jadi 1, 2 per 10. Atau bisa kita sederhanakan lagi 1, 1 per 5. Ini mungkin kita hapus ya, biar tidak mengganggu. Ini juga sama. Intinya kalau ada pecahan campuran, kita rubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa, biar lebih sederhana ya. 1, 2 per 3 itu sama dengan 1 dikali 3, 3 ditambah 2, 5, 5 per 3 dibagi 12 per 5 ya. Nah, sama dengan 5 per 3 dikali 5 per 12 sama dengan 25 per 36. Nah, itu dia cara melakukan perkalian dan pembagian pada pecahan. Nah, untuk lebih memahami tentang materi pecahan, kakak punya 2 buah contoh latihan soal yang berbentuk soal cerita ini. Kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama itu kakak mempunyai uang sebanyak 80.000. Nah, 3/5 uang itu akan dibelikan sebuah buku dan sisanya itu didabung. Berapakah banyak uang yang didabung? Berarti kita cari dulu berapa sih uang yang dibelikan
buku. Jadi bisa kita cari dulu uang yang dibelikan buku itu berapa. Dengan cara 80.000 dikalikan dengan 3/5. Sama dengan 80 dibagi 5 ya, bisa ini. 80 dibagi 5. 8 dibagi 5 itu 1. Ini 5 dikurangi 30. 30 dibagi 5 itu 6. 6 dikalikan 5, 30. Kurangi habis. Berarti 80 dibagi 5, 16. Jadi 16 dikalikan 3. 16 dikalikan 3 itu 18. 1 dikalikan 3 itu 3. Kemudian jumlahkan 8, 4. 48. Nolnya ada 3. Jadi ini uang yang dibelikan kakak untuk membeli buku itu 48.000. Kemudian sisanya itu ditabung. Nah, kakak beli buku aja 48.000. Nah, berarti sisanya berapa? Ya tinggal kita kurangkan 80.000. Kita kurangi dengan 48. Hasilnya berapa? 80.000 kita kurangi dengan 48. 0 dikurangi 8 itu nggak bisa. Pinjam 1, 10 dikurangi 8 itu 2. Ini sudah dipinjam 1, 7 dikurangi 4 menjadi 3. 32.000. Nah, jadi uang kakak yang ditabung itu 32.000. Lanjut yang nomor 2. Yang nomor 2 itu jumlah murid kelas 7 di SMP Mandala itu ada 75 anak. 2/5-nya adalah laki-laki. Berapa banyak murid perempuan di kelas 7 SMP Mandala itu? Jadi kita hitung dulu. Ini murid laki-lakinya itu berapa? Jadi bisa kita kalikan, ini 75 dikalikan 2/5. Ini 75, kita bagi dengan 5 dulu. Apa ini? 75 dibagi dengan 5. Ini 1, 5, kurangi 2, 5. 25 dibagi 5 itu 5. 5 dikalikan 5, 25. Dikurangi habis. Berarti 75 dibagi 5 itu 15. 15 dikalikan 2, 30. Jadi murid laki-lakinya itu ada 30. Nah, murid perempuannya berapa? Ya tinggal kita kurangi 75 dikurangi murid laki-laki. Jadi kan 75 itu semuanya. Kalau laki-laki doang itu 30. Ya berarti murid perempuannya itu 75 dikurangi 30 sama dengan 45 anak. Nah, itu saja untuk materi pecahan. Kakak cukupkan sampai sini dulu. Kalau ada yang kesulitan, bisa tanya di kolom komentar atau tanya-tanya di WhatsApp kakak yang sudah di-sharekan oleh mahasiswa KKN UPS Tegal yang bertugas di Desa Mentasan Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.